Apa yang akan terjadi ketika seorang ayah terpaksa membuat keputusan yang menghancurkan masa depan anaknya demi uang? Seorang ayah yang tidak tahu lagi bagaimana harus bertahan hidup, dan seorang anak yang harus menerima kenyataan pahit bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kisah ini penuh dengan cinta yang terkorbankan, pengorbanan yang tak terbalaskan, dan kebebasan yang terasa semakin jauh. Tonton sampai akhir untuk mengetahui bagaimana keputusan yang salah bisa mengubah segalanya. Jangan lewatkan kisah yang bisa mengubah pandanganmu tentang hidup ini. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Di sebuah desa yang terpencil, terdapat sebuah keluarga kecil yang tinggal di sebuah rumah kayu yang sederhana. Rumah itu terasa sesak dengan segala kekurangan, dan meskipun sederhana, itu adalah satu-satunya tempat yang mereka anggap sebagai rumah. Dedi, sang ayah, seorang pria berusia 45 tahun, telah kehilangan pekerjaan di kota besar dan terpaksa kembali ke desa untuk menghidupi keluarga kecilnya. Sari, anak perempuannya yang berusia 19 tahun, adalah satu-satunya sumber kebahagiaan di tengah kesulitan itu. Sejak Dedi kembali ke desa, hidup mereka semakin penuh dengan kesulitan. Tidak ada lagi pekerjaan tetap, dan mereka mengandalkan hasil pertanian kecil yang hanya bisa menghasilkan sedikit uang. Hari demi hari, mereka bergantung pada sedikit uang yang didapat dari bekerja serabutan. Sari, yang memiliki semangat hidup yang tinggi, selalu berusaha untuk mendukung ayahnya, meski dalam hatinya ia merasa cemas tentang masa depan mereka. Ia tahu bahwa mereka tak bisa terus hidup dalam keterbatasan seperti ini. "Papa, kenapa kita selalu kesulitan?" tanya Sari suatu malam setelah mereka makan malam yang sangat sederhana, hanya dengan lauk nasi dan sedikit sayur. Mata Sari yang lelah menunjukkan betapa besar kekhawatirannya. "Kita selalu berjuang, tapi kenapa rasanya kita nggak pernah berhasil?" Dedi menghela napas panjang, tampak memikirkan jawaban yang tepat. "Ada waktunya, sayang. Kita akan melalui ini semua," jawabnya dengan suara lembut, berusaha menenangkan hati anaknya meskipun ia sendiri merasa bingung dan khawatir. Ia tahu bahwa hidup mereka tak akan bisa terus seperti ini. Setiap malam, Dedi merasa semakin terdesak oleh keadaan yang semakin memburuk. Hutang-hutang yang tak terbayar semakin menumpuk, dan rasa malu semakin menghantui dirinya. Meskipun Sari selalu berusaha memberi semangat, Dedi merasa semakin putus asa. Ia tahu, jika keadaan ini terus berlanjut, ia akan kehilangan segala harapan. Prompt gambar. Paragraf 1 sedih. Gambar rumah kayu sederhana di pedesaan yang terlihat usang, dikelilingi oleh alam yang tenang namun terkesan sunyi dan miskin. Gambar seorang pria berusia 45 tahun, Dedi, duduk di meja makan yang sederhana bersama putrinya, dengan wajah lelah dan cemas. Gambar seorang gadis muda, Sari, yang tampak khawatir dan sedikit putus asa, duduk di sebelah ayahnya, mata mereka saling bertemu penuh harapan. Dua keputusan yang tak terduga. Suatu hari, Dedi bertemu dengan Pak Johan, seorang pengusaha kaya yang baru saja membuka bisnis besar di desa tersebut. Pak Johan, seorang pria berusia 50-an yang terlihat cerdas dan berpengaruh, menawarkan pekerjaan besar kepada Dedi. Namun, ada satu syarat yang sangat mengejutkan Dedi. Pak Johan meminta Dedi untuk menyerahkan anaknya, Sari, untuk dinikahi olehnya. Saat Pak Johan pertama kali mengungkapkan tawaran tersebut, Dedi terkejut dan hampir tak percaya. "Jika kamu ingin hidup lebih baik, aku bisa membantu. Tapi, anakmu, dia yang akan membayar harga itu," kata Pak Johan sambil tersenyum dengan senyuman yang terasa dingin. Dedi merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri. Ia tahu bahwa keluarga mereka membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Selama ini, ia sudah berusaha sekuat tenaga, namun tak pernah cukup. Ketika Pak Johan menawarkan bantuan yang tampaknya dapat mengubah hidup mereka,
Dedi merasa terperangkap dalam dilema yang luar biasa. Pak Johan, saya tidak tahu harus bagaimana, ujar Dedi, terbata-bata, merasa bahwa keputusan yang harus ia buat sangat berat. Anak saya tidak bisa. Pak Johan tetap tenang, mencoba meyakinkan Dedi dengan kata-kata yang sangat persuasif. Kamu tak perlu khawatir. Semua ini akan menjadi keuntungan untuk keluargamu. Dengan menikahi Sari, aku bisa memberikan kalian kehidupan yang lebih baik, katanya dengan senyum lebar yang membuat Dedi semakin terbelah hatinya. Setelah beberapa hari berpikir, Dedi akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Pak Johan. Ia merasa terjebak antara pilihan yang sulit, menolak dan terus hidup dalam kemiskinan, atau menerima tawaran itu demi kehidupan yang lebih baik. Meskipun hatinya merasa hancur, ia merasa tidak ada jalan lain. Sari, ini untuk masa depan kita. Aku berharap kau bisa memahaminya, ucap Dedi dengan suara berat, sambil memegang bahu putrinya. Ini mungkin bukan pilihan terbaik, tapi aku tak bisa melihatmu terus menderita. Sari terdiam sesaat, memandang ayahnya dengan mata penuh pertanyaan. Papa, ini apa maksudnya? Aku nggak ingin dijual seperti barang, katanya dengan suara gemetar. Tapi Dedi menenangkan hatinya dengan mengatakan bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk mereka bertahan hidup. Sari merasa bingung, marah, dan kecewa. Namun, di sisi lain, ia melihat bahwa ayahnya tidak memiliki pilihan lain. Mereka telah lama hidup dalam kemiskinan, dan Dedi merasa terdesak. Sari tahu bahwa jika ia menolak, keadaan mereka mungkin akan semakin parah. Namun, menerima kenyataan ini juga membuat hatinya hancur. Papa, aku nggak mau, tapi kalau ini yang terbaik, aku terima, ujar Sari dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Ia merasa hatinya semakin hancur, dan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ketika Sari mengetahui sepenuhnya tentang rencana ayahnya, ia merasa sangat kecewa dan marah. Papa, kamu nggak bisa melakukan ini. Aku bukan barang yang bisa dijual begitu saja, teriaknya dengan suara bergetar, hampir menangis. Dedi tidak bisa membalas kata-kata Sari. Ia hanya bisa terdiam, merasa hancur melihat anaknya yang begitu terluka. Maafkan aku, sayang. Aku hanya mencoba untuk membuat semuanya lebih baik, ujarnya dengan suara pelan, namun Sari merasa hatinya semakin jauh dari ayahnya. Sari tak bisa menerima kenyataan ini. Setiap kata yang keluar dari mulut ayahnya terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Ia tak tahu bagaimana melanjutkan hidup jika harus mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh ayahnya. Papa, aku nggak bisa menerima ini. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan, Sari berkata sambil terisak, membiarkan air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Pak Johan, yang mendengar tentang penolakan awal Sari, kemudian datang langsung untuk berbicara dengan gadis itu. Dengan wajah yang tenang, ia mencoba meyakinkan Sari bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sari, kamu akan hidup mewah. Semua yang kamu inginkan, aku bisa berikan. Kau hanya perlu ikut denganku, katanya dengan tatapan yang penuh godaan, mencoba menenangkan kekhawatirannya. Namun, di dalam hati Sari, ia merasa semakin tertekan. Ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Jika menolak, hidup mereka akan semakin sulit. Ini bukan hidup yang aku inginkan, gumam Sari di dalam hatinya, meskipun ia tak bisa menahan dirinya untuk tidak mengikutinya. Sari merasa semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Meskipun ia ingin melawan, ia tahu bahwa keputusan ayahnya sudah final. Ia tidak bisa lagi memilih jalan lain. Pada malam hari setelah percakapan yang menguras emosinya, Dedi terjaga di ranjangnya, merenung tentang keputusan yang telah ia buat. Hujan turun dengan deras di luar rumah, menambah suasana kelam yang menyelimuti pikiran Dedi. Ia merasakan beban yang begitu berat, seolah dunia menghadapinya dengan cara yang tak terduga. Meskipun Sari sudah setuju, Dedi tahu dalam hati bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Apa yang telah aku lakukan? Pikir Dedi dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia memandang langit malam yang gelap melalui jendela kecil rumah mereka, merasakan beban berat menekan dadanya. Apakah ini yang terbaik? Ataukah aku telah menghancurkan segalanya? Di sisi lain, Sari tidur dengan mata terpejam. Meskipun ia tampak tenang, namun hatinya terus bergejolak. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat itu.
Ia merasa terperangkap, tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan yang sudah di depan mata. Dedi berbaring di tempat tidurnya, merasakan kegelisahan yang tak kunjung hilang. Sari terbangun beberapa kali dalam malam itu, merasakan gelisah yang datang begitu saja, tanpa bisa dihentikan. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berat, seakan waktu berjalan lebih lambat. Ia ingin berteriak, namun suara itu tertahan dalam hatinya yang terluka. Keesokan harinya, Dedi dan Sari berangkat menuju rumah Pak Johan. Ketika mereka berjalan bersama menuju mobil Pak Johan yang menunggu di depan rumah mereka, Sari merasa perasaannya semakin sesak. Setiap langkah terasa begitu berat, seperti kaki ini ditarik ke dalam jurang yang tak terlihat. Ia ingin berbalik, melarikan diri, namun ia tahu itu sudah tidak mungkin lagi. "Papa, aku nggak siap untuk ini," teriak Sari, suaranya gemetar. Namun Dedi hanya bisa menatapnya dengan pandangan yang penuh penyesalan. "Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku hanya ingin kamu memiliki masa depan yang lebih baik," jawab Dedi dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia merasa seperti sebuah beban yang harus dibawa seumur hidupnya. Di dalam mobil, Sari menatap keluar jendela, matanya kosong. Semua pemandangan yang lewat tampak kabur baginya, seolah dunia ini tak nyata lagi. Sementara itu, Dedi hanya terdiam, memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Ia tahu bahwa perpisahan dengan anaknya akan membawa kesedihan yang mendalam, namun ia merasa terjebak dalam keadaan yang tak bisa ia hindari. Sampai di rumah Pak Johan, Sari merasa cemas dan takut. "Apa yang akan terjadi pada aku?" pikirnya, meskipun ia berusaha menenangkan diri. Dedi yang duduk di sampingnya hanya bisa menggenggam tangannya erat, mencoba memberi kekuatan yang sebenarnya ia sendiri tak miliki. Sesampainya di rumah Pak Johan, Sari langsung disambut dengan kemewahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rumah besar, penuh perabotan mewah, dan suasana yang terasa sangat asing bagi Sari. Meskipun begitu, di dalam hatinya, ia merasa bahwa tempat ini bukanlah tempat yang ingin ia tuju. Ia merasa cemas, tetapi juga terpesona oleh segala kemewahan yang ada. Pak Johan menyambut mereka dengan senyuman lebar, seolah-olah ia telah memenangkan sesuatu yang sangat besar. "Selamat datang di rumahku, Sari. Semua ini akan menjadi milikmu, dan aku akan memastikan hidupmu lebih baik," katanya dengan nada yang begitu meyakinkan. Sari hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Dunia yang dulu ia kenal kini terasa sangat jauh. Pak Johan mengarahkan mereka ke ruang tamu yang besar, dengan sofa mewah dan lampu kristal yang bersinar terang. Sari merasa dunia ini penuh dengan kebohongan yang tak dapat ia pahami. Dalam pikirannya, ia merasa dirinya terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Dedi merasa semakin hancur melihat Sari yang terdiam, tampak cemas dan tak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Semua ini tak seperti yang aku bayangkan," katanya dalam hati, mencoba mencari kekuatan untuk menghadapi kenyataan ini. Pak Johan mencoba lebih keras untuk meyakinkan Sari bahwa ia akan hidup bahagia di tempat ini. "Sari, aku tahu ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi percayalah, kamu akan mendapatkan apa yang selama ini kamu impikan," katanya dengan senyum yang penuh keyakinan. Namun, Sari tetap diam, merasa hatinya hancur setiap kali mendengar kata-kata Pak Johan. Ia merasa seperti sebuah boneka yang hanya bisa menerima keputusan orang lain. "Aku nggak punya pilihan," pikirnya, meskipun setiap bagian dari dirinya ingin melawan. Dedi, yang melihat Sari yang tak berdaya, merasa semakin tertekan. "Sari, ini demi masa depan kita. Ini adalah satu-satunya cara untuk kita keluar dari kesulitan ini," kata Dedi dengan suara pelan, namun penuh penyesalan. Sari menatap ayahnya dengan mata penuh amarah dan rasa sakit. "Papa, kenapa kamu nggak bisa melihat ini? Aku bukan barang yang bisa diperdagangkan," teriak Sari, suaranya hampir pecah. Namun, Dedi hanya bisa menundukkan kepala, merasa tak bisa lagi memperbaiki apa yang telah ia lakukan. Pada akhirnya, Sari merasa tidak ada lagi jalan keluar. Ia tahu bahwa jika ia menolak, hidup mereka akan semakin sulit. Keluarganya akan semakin terpuruk dalam kemiskinan, dan ayahnya akan semakin terdesak. Meskipun ia merasa hancur, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah keputusan ayahnya. "Baiklah, aku akan ikut denganmu, Pak Johan,"
kata Sari dengan suara hampir tak terdengar. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Dedi menatap Sari dengan tatapan penuh penyesalan. Maafkan Papa, sayang. Papa hanya ingin yang terbaik untuk kita, kata Dedi dengan suara bergetar. Sari mengangguk pelan. Namun ia tahu bahwa dunia yang ia kenal sudah tidak ada lagi. Ia hanya bisa melangkah maju, meskipun hatinya penuh dengan luka yang tak bisa disembuhkan. Setelah kejadian yang menegangkan itu, Dedi pulang sendirian ke rumah. Ia merasa kehilangan segalanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seperti beban dunia ada di pundaknya. Begitu ia sampai di rumah, pintu rumah kayu itu terasa sangat berat untuk dibuka. Udara di dalam rumah tampak semakin pengap, seolah memadati hatinya yang terasa semakin sesak. Dedi duduk di kursi kayu usang, tatapannya kosong. Ia ingin menangis, tetapi air matanya tak keluar. Aku sudah menghancurkan hidupnya, pikirnya dengan rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu, ia tak bisa kembali lagi. Keputusan yang ia buat sudah terlalu jauh. Semua yang ia miliki kini terasa seperti debu yang tak bisa kembali ke asalnya. Di luar, angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon di sekeliling rumah bergerak dengan keras. Dedi menatap jendela yang terbuka sedikit, merasakan hembusan angin malam yang dingin, seolah alam ikut merasakan penderitaannya. Hatinya gelisah, dan ia mulai menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Apakah aku benar-benar melakukan hal yang benar? Pikirnya, bertanya-tanya tentang keputusan yang telah ia ambil. Tidak ada jawaban yang bisa ia temukan, hanya perasaan hampa yang semakin dalam. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengubah semuanya sekarang. Sari akhirnya menghadapinya. Beberapa hari setelah ia tinggal di rumah Pak Johan, ia mulai merasakan betapa berbeda dunia ini dibandingkan dengan kehidupan sederhana yang ia kenal. Meskipun rumah Pak Johan penuh dengan kemewahan dan fasilitas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, hati Sari tetap kosong. Semua kemewahan itu tak mampu mengisi ruang kosong dalam dirinya. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan terperangkap, dan setiap malam ia merasa semakin lelah dengan keadaan. Pak Johan seringkali berusaha menyenangkan hati Sari dengan memberikan barang-barang mewah, seperti pakaian, perhiasan, dan perjalanan ke tempat-tempat yang indah. Namun, semua itu terasa hambar bagi Sari. Apa gunanya semua ini jika aku harus hidup dalam kebohongan? Pikirnya setiap kali Pak Johan memberinya sesuatu yang baru. Sari mulai menyadari bahwa hidup yang penuh kemewahan ini tak seindah yang ia bayangkan. Ia merasa semakin terperangkap dalam ikatan yang ia tak pernah inginkan. Aku bukan milikmu, Pak Johan. Aku tak bisa begitu saja menerima semua ini, pikirnya dalam hati, meskipun ia merasa tak punya pilihan. Namun, di dalam hatinya, Sari merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Kehidupan yang dulu ia kenal, yang penuh dengan kesederhanaan dan kebahagiaan kecil, kini terasa seperti kenangan yang semakin memudar. Di malam hari, Sari seringkali merenung, melihat keluar jendela kamar yang besar dan mewah. Meskipun ada pemandangan indah yang terbuka di hadapannya, hatinya terasa kosong. Apa yang aku lakukan di sini? Kenapa hidupku harus berakhir seperti ini? Pikirnya, air mata mulai mengalir perlahan tanpa bisa ditahan. Pak Johan, yang selama ini memberikan perhatian lebih kepada Sari, seringkali mencoba membujuknya untuk menerima kehidupannya yang baru. Sari, semua ini demi kebahagiaanmu. Aku akan membuatmu bahagia, kata Pak Johan, meskipun kata-kata itu tidak pernah benar-benar bisa menyentuh hati Sari. Sari tahu bahwa ia terperangkap, namun ia merasa tak bisa melawan. Meskipun hatinya menjerit untuk melarikan diri, ia merasa bahwa ia tak punya tempat untuk pergi. Kehidupan yang dulu ia kenal, kini hanya tinggal kenangan. Semua yang ada sekarang hanyalah kemewahan yang penuh kebohongan dan ketidakpastian. Sari, kau harus mulai menerima kenyataan ini. Ini adalah jalan hidupmu sekarang, kata Pak Johan suatu malam, mencoba menguatkan Sari dengan kata-kata yang penuh tekanan. Namun, dalam hati Sari, ia merasa semakin terperangkap. Aku tak bisa menerima ini. Aku tidak ingin hidup seperti ini, pikirnya, meskipun ia tahu, ia tak punya pilihan lain. Hari demi hari, Sari semakin merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Ia mulai merencanakan pelarian,
berusaha mencari cara untuk melarikan diri dari semua ini. Aku harus keluar dari sini. Aku tidak bisa terus seperti ini, pikirnya, meskipun ia tahu bahwa pelarian itu tidaklah mudah. Suatu malam, ketika Pak Johan pergi keluar untuk urusan bisnis, Sari akhirnya memberanikan diri untuk mencari jalan keluar. Ia mengemas beberapa barang penting, termasuk surat-surat dan pakaian secukupnya. Ia tahu bahwa melarikan diri berarti meninggalkan segala kemewahan yang ditawarkan Pak Johan. Namun ia lebih memilih kebebasan daripada terperangkap dalam ikatan yang mengikatnya. Namun, ketika Sari hendak pergi, ia mendengar suara langkah kaki Pak Johan yang kembali ke rumah. Panik, Sari segera menyembunyikan barang-barangnya dan bersembunyi di dalam kamar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikirnya, gelisah dan takut ketahuan. Sari menyadari bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa benar-benar melarikan diri. Namun, keinginan untuk bebas tetap membara di dalam hatinya. Ia tahu, suatu saat nanti, ia harus menemukan jalan keluar dari semua ini, apapun yang terjadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dedi memutuskan untuk mengunjungi Sari di rumah Pak Johan. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, dan ingin meminta maaf kepada anaknya. Dedi merasa sangat bersalah, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana harus berbicara dengan Sari setelah semua yang telah terjadi. Ketika Dedi sampai di rumah Pak Johan, ia langsung menuju ruang tamu yang mewah. Sari, yang sedang duduk sendirian di sudut ruangan, terkejut melihat ayahnya. "Papa, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Sari dengan suara pelan. Wajahnya terlihat cemas dan bingung. Dedi menatap Sari dengan tatapan penuh penyesalan. "Sari, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku telah salah besar," katanya dengan suara bergetar. Sari menatap ayahnya dengan mata penuh amarah dan rasa sakit. "Papa, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu menyerahkan aku begitu saja?" teriak Sari, suara penuh emosi. "Aku nggak pernah ingin hidup seperti ini." Dedi hanya bisa menundukkan kepala, tak tahu harus bagaimana lagi. "Aku salah, sayang. Aku hanya ingin kamu bahagia," jawab Dedi dengan suara pelan, penuh penyesalan. Setelah pertemuan yang penuh emosi dengan ayahnya, Sari mencoba untuk kembali ke rutinitas kehidupannya bersama Pak Johan. Namun, meskipun hidup di rumah yang penuh kemewahan dan fasilitas yang luar biasa, ia merasa semakin terasing dan terperangkap. Setiap hari berlalu dengan hampa, seperti ia hanya menjalani kehidupan yang sudah ditentukan untuknya tanpa bisa memilih. Meskipun segala kemewahan di sekitarnya, perasaan kesepian selalu datang menghampiri di setiap langkahnya. Pak Johan tidak pernah berhenti memberikan perhatian kepadanya, selalu menawarkan barang-barang baru, makanan mewah, dan perjalanan ke tempat-tempat eksotis. Namun, Sari merasa semakin jauh dari kebahagiaan yang ia harapkan. Semua yang ia terima seakan tidak cukup untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya. Ia merasa menjadi bagian dari dunia yang asing, di mana ia tidak pernah bisa menjadi dirinya sendiri. Sari duduk di balkon rumah yang besar, memandangi dunia yang penuh dengan kemewahan. Di luar, orang-orang sibuk dengan urusan mereka sendiri, sementara Sari merasa terisolasi dalam kehidupannya yang mewah ini. "Ini bukan hidup yang aku inginkan," pikir Sari dengan hati yang penuh keraguan. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini." Tiba-tiba, pikirannya terhenti pada satu hal, kebebasan. Apakah kebebasan itu akan menjadi kunci untuk menemukan kebahagiaan yang hilang? Tetapi, dalam hati, Sari tahu bahwa kebebasan itu sulit dicapai, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia melarikan diri. Sari mulai menyadari bahwa ia harus membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia merasa tidak bisa terus hidup dengan cara ini, tetapi setiap langkah yang ia pertimbangkan seakan membawa dirinya pada jalan yang penuh ketidakpastian. Di satu sisi, Pak Johan berusaha keras untuk membujuknya untuk menerima kehidupannya, memberikan segala kemewahan yang bisa ia bayangkan, tetapi di sisi lain, Sari merasa semakin terhimpit oleh rasa tidak bebas. "Kenapa hidup harus seperti ini?" pikir Sari, saat ia berdiri di depan kaca besar di kamar tidur Pak Johan. Ia memandang dirinya yang kini mengenakan gaun mewah, namun hatinya terasa hancur. Ia merasa seperti ada dua dunia yang berseberangan dalam dirinya, dan ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di luar jendela,
Dunia luar terus berjalan. Tetapi Sari merasa seakan dirinya terjebak dalam sebuah sangkar yang mewah. Ia ingin melarikan diri, namun jalan keluar terasa semakin sempit. Aku ingin bebas, tetapi aku tidak tahu harus kemana, pikirnya dengan penuh kebingungan. Sari merasakan betapa beratnya keputusan untuk meninggalkan segala kemewahan yang ada, tetapi hatinya merasa tertekan dan hampa. Namun, dalam hati Sari, ada secercah harapan. Meskipun semuanya terasa sulit, ia masih merasa bahwa ada sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ia cukup berani untuk mengambil langkah itu? Hari demi hari, rasa terperangkap di dalam kehidupan yang tidak ia inginkan semakin kuat dalam diri Sari. Ia merasa hidupnya dipenuhi dengan kebohongan dan ketidaknyamanan. Meskipun ia hidup dalam kemewahan, hatinya tidak pernah merasa bahagia. Ia ingin melarikan diri, mencari kebebasan yang selama ini ia impikan. Pada suatu malam, saat Pak Johan pergi keluar untuk urusan bisnis, Sari melihat kesempatan itu. Ia mengemas beberapa pakaian dan barang penting, bertekad untuk meninggalkan rumah Pak Johan dan mencari hidup baru di luar sana. Namun, ketakutan menyelimuti dirinya. Apa yang akan terjadi jika aku ketahuan? Pikirnya, saat ia memeriksa pintu dan jendela, memastikan semuanya aman. Sari tahu bahwa melarikan diri bukanlah hal yang mudah. Dunia luar terasa asing dan berbahaya baginya, namun ia merasa ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebebasan. Aku harus pergi, aku tak bisa terus seperti ini, pikirnya dengan tekad yang kuat, meskipun rasa takut terus menghantuinya. Namun, ketika ia hampir keluar dari kamar, langkah kaki Pak Johan terdengar di luar. Sari terkejut dan panik, segera menyembunyikan barang-barangnya dan bersembunyi di dalam lemari. Aku tidak bisa ditangkap. Aku harus bebas, pikirnya dengan cemas. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dedi, ayah Sari, memutuskan untuk mengunjungi Sari. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan menyerahkan anaknya kepada Pak Johan. Rasa bersalah semakin menghantuinya. Dan ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menebus kesalahan adalah meminta maaf kepada Sari secara langsung. Dedi tiba di rumah Pak Johan dengan perasaan yang sangat berat. Ia merasa tertekan, penuh rasa bersalah, dan tidak tahu bagaimana harus berbicara dengan anaknya setelah semuanya terjadi. Ketika Dedi masuk ke rumah Pak Johan, ia melihat Sari yang sedang duduk sendirian di ruang tamu. "Sari," kata Dedi dengan suara bergetar, "aku minta maaf. Aku telah salah besar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku berharap kamu bisa memaafkanku." Sari menatap ayahnya dengan mata yang penuh amarah dan rasa sakit. "Papa, kamu telah menjual aku. Kamu sudah menghancurkan hidupku," jawab Sari dengan suara penuh emosi, hampir menangis. "Kenapa kamu melakukan ini? Aku tak tahu harus bagaimana lagi." Dedi hanya bisa terdiam, merasa hancur melihat anaknya begitu terluka. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku sangat menyesal, Sari," jawab Dedi dengan suara yang sangat pelan, menundukkan kepala dengan penuh penyesalan. Pada akhirnya, Sari memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Meskipun ia merasa terluka dan kecewa dengan apa yang telah dilakukan ayahnya, ia tahu bahwa ia harus keluar dari semua ini. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam kehidupan yang dipenuhi dengan kebohongan dan ketidakbahagiaan. "Sari, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal," kata Dedi dengan suara pelan, matanya penuh dengan air mata. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu." Namun, Sari hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa meskipun ayahnya menyesal, semuanya sudah terlambat. "Aku tidak bisa memaafkan ini, Papa. Aku sudah kehilangan segalanya," jawab Sari dengan suara yang sangat pelan. "Aku harus pergi dari sini." Sari menghadap ke pintu rumah Pak Johan, dan dengan langkah yang mantap, ia mulai berjalan keluar, meninggalkan semuanya di belakang. Ia tahu bahwa meskipun langkah ini penuh ketidakpastian, ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.